Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mahatma Gandhi pernah berkata, masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Berhubung kita sedang dalam proses pembelajaran, semoga kita bisa selangkah lebih maju di masa depan yang akan mendatang. Bersama saya, Nur Fatia Abu Bakar, selaku moderator kelompok 1 pada presentasi kali ini. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampuh biologi kita, Ibu Herinda Mardin, SSI MPD, yang sudah mempersilahkan kelompok 1 untuk menyampaikan materi yang telah kami buat melalui PPT yang berjudul Konsep Dasar Biologi dan Ilmu Pengetahuan Metode Ilmiah. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi. Jadi materi yang pertama yaitu apa itu biologi, dan yang kedua yaitu apa itu ilmu pengetahuan. Baik, sebelumnya nama saya Nur Fatia Abu Bakar dengan NIM 452423010. Jadi materi yang akan kita bahas pertama yaitu biologi. Apa itu pekerjaan biologi? Pasti dalam pikiran teman-teman itu pasti berpikir biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup, tentang alam, dan tentang tumbuhan dan apa saja yang terjadi di muka bumi ini. Dan apa saja yang terjadi di muka bumi ini, seperti ada makhluk apa saja yang ada di muka bumi ini dan lain sebagainya. Yaps, itu sudah benar. Namun, lebih lengkapnya yaitu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu tentang makhluk hidup, bagaimana cara mereka bereaksi, bagaimana cara mereka beradaptasi terhadap lingkungan mereka, dan cara mereka bereproduksi. Baik, dan untuk yang kedua yaitu ilmu pengetahuan. Pasti di dalam pikiran teman-teman berpikir ilmu pengetahuannya itu membahas tentang banyak sekali teori yang akan teman-teman pelajari. Nah, namun lebih lengkapnya yaitu ilmu pengetahuan adalah menguji teori dan memberikan atau menemukan solusi dari berbagai permasalahan hidup. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adrian dengan NIM 452423009. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi makhluk hidup dan ciri-cirinya. Makhluk hidup dan ciri-cirinya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi sesuai dengan lingkungan sekitarnya, dan makhluk hidup pula dapat berubah untuk bertahan hidup. Yang kedua, makhluk hidup memiliki struktur tubuh yang berbeda, dan makhluk hidup pula memiliki anatomi dan fisik yang berbeda untuk mengadaptasi lingkungan masing-masing. Yang ketiga, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup pula mengalami berbagai tahap pertumbuhan dan perkembangan selama hidupnya. Yang keempat, makhluk hidup dapat mampu berinteraksi dengan lingkungan lainnya, yaitu makhluk hidup dapat saling berinteraksi terhadap makhluk hidup lainnya seperti lingkungan dan manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Airin BNTSEO, NIM 452423020 akan menjelaskan tentang sel-sel dan strukturnya. Yang pertama, sel hewan. Sel hewan memiliki membran plasma, inti sel, dan organel yang dapat menghasilkan energi. Yang kedua, sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas, dan membran plasma. Yang ketiga, sel bakteri. Sel bakteri memiliki membran sel, ribosom, dan beberapa di antaranya memiliki dinding sel. Terima kasih. Saya Hijrah Himayatul Zahra dengan nomor NIM 452423015. Ingin menjelaskan fungsi organisme. Fungsi organisme ada 3, yaitu 1. Pencernaan menguraikan makanan agar dapat terserap oleh tubuh, peredaran darah. 2. Mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh.
Dan yang ketiga, sistem saraf memfasilitasi interaksi dengan lingkungan sekitar. Saya Khaira Diva Islami Dama dengan NIM 452423005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan bagian dari materi konsep dasar biologi, yaitu proses metabolisme. Proses metabolisme sendiri itu terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama itu ada proses pencernaan, yaitu proses pembongkaran makanan menjadi partikel yang lebih kecil dengan bantuan dari enzim, di mana enzim berfungsi untuk memecah molekul-molekul makanan yang berukuran besar menjadi lebih kecil agar mudah untuk diserap oleh tubuh. Untuk proses metabolisme yang kedua itu ada respirasi seluler. Respirasi seluler itu adalah proses kimiawi pada tumbuhan yang bertujuan untuk mengubah energi tersimpan menjadi bahan kimia yang dikonsumsi oleh sel individual. Itu secara garis besar. Nah, untuk singkatnya itu proses respirasi seluler itu adalah proses pengambilan energi melalui oksigen untuk menjalankan fungsi dari tubuh tersebut. Nah, untuk proses metabolisme yang terakhir atau yang ketiga itu ada replikasi DNA, di mana replikasi DNA ini adalah proses penggandaan materi genetik untuk perbaikan dan pertumbuhan sel. Saya Karsum, NIM 452423012. Ya, jadi perkembangbiakan terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu Sel-sel somatik. Proses pembelahan sel biasa terjadi sel somatik. yang kedua yaitu reproduksi seksual, proses pembentukan individu baru melalui pembuahan dan perkawinan. Yang ketiga, reproduksi aksesual, proses pembelahan sel tanpa melalui pembuahan dan perkawinan. Baik, selanjutnya materi yang saya akan jelaskan tentang evolusi. Perkenalkan, nama saya Rizky Lukman dengan nomor NIM 452423003. Evolusi terdiri atas 3. Yang pertama yaitu seleksi alam makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan baik akan selamat dan berkembang biak, sedangkan yang tidak mampu akan mati. Yang kedua, rekombinasi genetik. Perubahan genetik yang terjadi pada tiap individu mempengaruhi evolusi. Yang ketiga, random mutasi. Perubahan secara acak pada proses perkembangan sel dapat mempengaruhi evolution. Terima kasih. Saya Yanis Agustin dengan nomor NIM 452423002. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan organisme dengan lingkungannya. Jadi untuk hubungan organisme dengan lingkungannya sendiri terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor abiotik, yang kedua faktor biotik, dan yang terakhir yaitu pengaruh manusia. Untuk yang pertama yaitu faktor abiotik. Faktor abiotik merupakan faktor yang mempengaruhi makhluk hidup berdasarkan kondisi alam. Nah, adapun faktor pendukung dari faktor abiotik adalah yaitu yang pertama faktor cuaca dan yang kedua faktor suhu. Nah, mengapa kedua faktor tersebut dikatakan faktor pendukung? Jadi di sini saya ambil contoh yaitu manusia. Manusia ketika mereka ingin memilih lingkungan tempat hidup mereka, tentunya mereka memilih lingkungan yang mereka rasa nyaman dan mereka rasa aman. Nah, mengapa kedua faktor tersebut merupakan faktor terpenting dalam faktor abiotik? Karena ketika manusia memilih lingkungan hidup, mereka harus merasa nyaman terhadap lingkungan sekitar. Kemudian mereka juga harus merasa nyaman terhadap cuacanya, suhunya. Jadi ketika mereka sudah merasa nyaman dengan lingkungan tersebut, maka mereka bisa melakukan aktivitas dengan nyaman pula. Nah, yang kedua yaitu faktor biotik. Faktor biotik sendiri ini merupakan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sebagai contoh yaitu kompetisi dan ketergantungan. Nah, mengapa kedua contoh tersebut termasuk dalam faktor biotik? Saya ambil contoh satu di sini yaitu kompetisi. Karena dalam faktor biotik itu merupakan interaksi yang menyebabkan adanya persaingan dua individu. Nah, dalam kompetisi tentunya terdapat persaingan antara dua individu atau lebih untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka dari itu, kompetisi ini termasuk dalam faktor biotik karena terdapat persaingan di dalamnya. Nah, yang kemudian yang terakhir yaitu pengaruh manusia. Nah, di sini perilaku manusia mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Nah, contohnya yaitu ada deforestasi dan polusi. Nah, di sini mengapa perilaku manusia ini dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup? Karena
Tentunya manusia sendiri menempati lingkungan, yang dimana lingkungan itu merupakan tempat beradaptasi suatu makhluk hidup. Jadi ketika kita menginginkan lingkungan yang damai, lingkungan yang harmonis, maka kita pun harus menciptakan suasana, menciptakan kerukunan antar sesama. Jadi intinya, ketika kita berbakti kepada lingkungan, maka lingkungan pun akan berbakti pada kita. Dan ketika kita berbuat baik pada lingkungan, maka lingkungan pun akan berbuat baik kepada diri kita. Nah, jadi itu penjelasan saya mengenai ketiga faktor yang dapat saya simpulkan bahwa yang pertama ada faktor abiotik atau faktor yang mempengaruhi makhluk hidup berdasarkan kondisi alam. Kemudian yang kedua ada faktor biotik, yaitu interaksi yang menyebabkan adanya persaingan, yang dimana contohnya tadi yaitu kompetisi. Dan kemudian yang terakhir yaitu pengaruh manusia, atau di sini perilaku manusia itu dapat menyebabkan keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup. Amalia Putri Petungan, NIM 4524-23006. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara pemecah masalah yang menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Saya Muhammad Rafli Putra Mahia dengan NIM 45242308 akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode ilmiah dalam mempelajari ilmu biologi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah kegiatan mengamati makhluk hidup dengan menggunakan perangkat observasi, yaitu panca indera dan alat bantu untuk mengamati bentuk, ukuran, warna, cara berjalan, bau, suara, kehalusan kulit, atau rasa. Objek pengamatan dalam biologi meliputi penyusun makhluk hidup yang terkecil yaitu sel, hingga ke lingkungan tempat hidup semua makhluk hidup di dunia atau biosfer. Hasil dari observasi harus disampaikan secara kuantitatif dan kualitatif. Agar hasil terjamin keakuratannya, kuantitatif adalah hasil observasi yang disajikan dalam bentuk data sistematis, sedangkan kualitatif adalah hasil observasi yang disajikan secara deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Yang kedua, menemukan dan merumuskan masalah. Masalah adalah segala hal yang rumit yang perlu dipecahkan secara pasti dan benar. Untuk menemukan dan merumuskan masalah, perlu membuat pertanyaan yang mencakup apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Yang ketiga, menyusun kerangka berpikir ilmiah. Kerangka berpikir adalah prosedur, cara, dan teknik memperoleh pengetahuan serta membuktikan benar salahnya suatu hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Aktivitas menyusun kerangka berpikir meliputi pengumpulan keterangan atau data yang berkaitan dengan masalah. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah berdasarkan teori dan fakta. Yang kelima, memprediksi. Memprediksi adalah memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan fakta dan hasil penelitian. Yang keenam, melakukan penelitian. Penelitian adalah serangkaian percobaan untuk menguji hipotesis. Tujuan penelitian adalah proses membuktikan hipotesis dengan didukung oleh bukti nyata atau empiris dari hasil percobaan. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil penelitian. Dan yang ke-8 atau yang terakhir, penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan dilakukan setelah kesimpulan dirumuskan. Selain itu, orang lain yang tidak yakin terhadap hasil penelitian dapat melakukan penelitian ulang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Dewi Nawatiwi dengan NIM 4524230007. Jadi, kesimpulan tentang materi tersebut adalah makhluk hidup dan ciri-cirinya kemampuan beradaptasi sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Makhluk hidup dapat berubah untuk bertahan hidup memiliki struktur tubuh yang berbeda. Makhluk hidup memiliki anatomi dan fisik yang berbeda untuk mengadaptasi lingkungan masing-masing, mengalami pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mengalami berbagai tahapan. Pertumbuhan dan perkembangan selama hidupnya mampu berinteraksi dengan lingkungan lainnya. Makhluk hidup dapat saling berinteraksi terhadap makhluk hidup lain, lingkungan, dan manusia. Sel-sel dan strukturnya, sel hewan memiliki membran plasma, inti sel dan organel yang menghasilkan energi sel, tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplast, dan membran plasma sel bakteri, memiliki membran sel, ribosom, dan berbagai di antaranya memiliki dinding sel. Harapan dari apa yang kita sudah diskusikan semoga bermanfaat untuk ke depan. Karena dirasa diskusi kita sudah cukup, maka saya sebagai moderator dan perwakilan dari anggota kelompok saya mengucapkan banyak terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.